Hai, hai, hai. Welcome back. Hai teman bergurau, apa kabar? Selamat datang di season 2 podcast Waktunya Bergurau. Apa kabar semuanya? Sehat dong, Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat, teman bergurau. Kita sekarang masih tetap pakai conference call, karena walaupun udah season 2, ternyata belum selesai kita ada pandeminya. Jadi Nggak tetap apa, kita kita tahan dulu ya. Kita tahan tahan. dulu aja di rumah dulu, Ya, sampai betul. kondisi membaik, baru nanti kita sama-sama ketemu lagi ya. Yes, Kita dan tetap waktu. pastinya sambil dengerin podcast Waktunya Bergurau, bisa didengerin di Yes. Spotify sama di YouTube channel kita. Oke, Oke, dan juga bisa lihat Instagram kita ya, Nat ya. Kita activity kita, ada pastinya. cuplikan-cuplikannya juga di Instagram kita di @podcastwaktunyabergurau. Betul sekali. Nah, buat episode ini kita punya special guest juga karena Yes. tamu kita ini lokasinya nggak ada di Indonesia juga. Jadi Oke. dia ada di negeri seberang. Sebenarnya sih nggak jauh, tapi karena ini lagi lockdown, jadi kayak jauh banget. Dan kita Oke. akan ngebahas hal-hal yang membuat kita juga bugar, kita membuat imun tubuh kita jadi lebih baik lagi, apalagi dalam keadaan pandemi gini penting banget ya, Dak, buat ningkatin imun tubuh kita gitu sih. Yes. Jadi, Jadi kita akan bahas ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita hari ini ya, Nat ya. yes. Kita langsung aja kalau gitu, Nat, kita perkenalkan ini dia bintang tamu kita, ada Pamela. Hai Pam. Halo, Halo, Amanan. Pam. Apa Iya. kabar? Baik, apa kabar kalian? Gimana kabarnya di Singapura hari ini? Aman, sama masih WFH, masih ini layar komputer masih di depan, sebelahnya tempat Wow. Oke. tidur. Luar biasa. Nih bakal jadi topik banget nih malam ini kan. Salah satunya yaitu Pamela lagi work from home, tapi Pamela juga hobi banget loh guys. Namanya olahraga. Nah, olahraga apa yang sukain sama Betul. Pamela? Kita langsung aja ya, Dak, ke Betul, podcast. kita tanya dong. Nanti pokoknya kita kulik aja semua tentang Pamela dari Ya. kehidupannya di Singapura, tentang olahraganya dan tentang aktiviti apa yang sedang dia lakukan di sana, Nat. Kalau gitu, langsung saja kita mulai. Ini dia podcast Waktunya Bergurau. Oke, mari kita mulai saja episode ini dengan pertama pasti teman-teman berdua pengen tahu dong lebih dekat lagi Pamela ini sekarang di Singapura, lebih tepatnya kerja di mana dan udah berapa lama di Singapura? Kayaknya dia udah bertahun-tahun sih, tapi Pamela aja deh yang cerita. Silakan Pam. Silakan, Pam. Oke, iya, jadi gue udah di Singapura selama 6 tahun dari Lama juga ya. 2014. Iya, ternyata time flies. Mm-mm. Awalnya pengen stay di sini untuk 1 tahun doang, tapi ternyata terus-terus sampai sekarang dan kemungkinan akan lanjut kerja di biro arsitektur namanya Hassel. Job desk gue sebagai design strategist. Jadi background-nya memang arsitektur, terus kuliah bareng dulu sama Anin, lebih ke real estate, tapi abis itu malah balik lagi ke dunia desain dan arsitektur. Awalnya lebih ke judulnya workplace strategy, dan itu sebetulnya awalnya kenapa gue ke Singapura, karena waktu itu belum banyak posisi itu di Indonesia, jadi pilihannya antara gue balik ke dunia arsitektur atau mencoba dunia properti, masuk ke developer, tapi waktu itu akhirnya dapat posisi di Singapura, awalnya dengan company namanya Moser, tapi sekarang 2 tahun belakangan gue kerja di Hassel, Australian-based firm, dan lebih banyak scope-nya lebih luas karena design strategy itu kayak interpreting clients' requirements untuk jadi brief architectural atau masih workplace juga kadang-kadang, tapi cakupannya jadi lebih besar sih. Oke, berarti emang target customer pertama ya Pamela itu enterprise gitu ya. Terus gue langsung kebayang pasti kerjaannya lembur-lembur terus deh, Pam. Betul, baru gue juga mau nanya gitu sih. Jam kerjanya kayak apa ya, Pam? Bisa nggak, Pam? Kalau udah ngebahas customer B2B tuh pasti, wah ini luar biasa nih, requirement-nya pasti banyak banget. Tapi pasti sering lembur ya, Pam ya?
Yes and no sih, Hmm. tergantung proyeknya. Awalnya sebetulnya terjun ke dunia strategi atau itu sebetulnya kayak UX-nya architecture kan. Mm-mm. Hmm. Kalau belajar arsitektur sebetulnya ada bagian namanya programming, di mana kita harus tahu gimana caranya translate apa yang dibutuhkan oleh klien, samalah kayak konsultan pada umumnya kan. Ya. Hmm. Cuman akhirnya awalnya saya kira, oh nggak bakal lembur banyak nih kalau jadi strategis, karena cuma bikin requirement ya nggak perlu bikin modeling, nggak perlu bikin Ya, layout, ntar yang nge-layout Hmm. ya desainer sama desainer. arsiteknya. Ada lainnya. Hmm. Tapi ya pada akhirnya sebetulnya pekerjaannya agak gray area sih, karena Mm-mm. background gue juga ada desainnya, jadi kadang tetap influence ke desain lagi. Jadi Hmm. uh, work life balance iya, lembur iya kalau proyeknya demanding. Oke, oke, Hmm. oke. Interesting ya. Tapi Uh, seru banget, seru banget. Tapi mm-mm. emang sebelumnya nih, Pam ya, sebelum memutuskan untuk kerja di Singapura, emang sudah ditargetkan mau kerja di sana atau memang pas kebetulan dapatnya di sana aja gitu? Sampai akhirnya betah nih 6 tahun ada di Singapura gitu, Pam. Iya, enggak sih, awalnya awalnya pengen balik ke Indo karena Mhm. sebelum itu mencoba untuk stay lebih lama di Belanda, tapi Mm-mm. dunia konstruksi waktu itu lagi susah ya. Jadi Mm. akhirnya Mhm. balik ke Indo, mikir oh ya udah pulang deh, mungkin belajar di Mhm. developer Indo kan proyeknya besar-besar, Besar-besar, atau betul. atau bisa masuk ke hospitality. Mm. Tapi entah kenapa dapat yang di Singapura ini, karena waktu itu juga jujur aja udah mulai, aduh butuh uang nih ya, udah mulai Itu udah kerja ya. lagi, harus mulai Penting kerja juga itu lagi. ya. Uang, Jadi uang, uang. terus ya kesempatannya waktu itu dapet di sini. Jujur aja waktu itu Hmm. soalnya kompetisi di Indonesia juga nggak semudah itu, karena banyak banget orang-orang yang punya portfolio bagus, punya background pendidikan dan pengalaman bagus. Ya, Jadi ekspektasi orang di Indonesia sebenarnya juga cukup tinggi ya. tinggi. Hmm. Iya, iya. Dan kebetulan role yang gue pengen juga agak niche, dan waktu di Indo itu belum terlalu banyak. Jadi Hmm. begitu dapat posisi ini gue pikir ya udah deh, ambil yang ini aja. Sebetulnya ada Hmm. kesempatan untuk balik ke arsitektur, tapi kayaknya yang ini aja deh, lebih lebih baru gitu. Ya, Dan akhirnya itu yang gue ambil sih. Jadi bukan Singapura in particular sih. berarti banyak juga ya pertimbangannya, baik itu dari sisi role-nya, terus udah gitu function-nya juga, sampai akhirnya lokasi kerjanya ternyata ya ada di Singapura gitu ya, Pam ya. Mm-mm. Nah, kerja di Singapura itu kan, ya apa namanya, gue dulu sempat juga kerja di Singapura dan, Ya. banyak ya budaya-budaya di Singapura yang Betul. yang budaya kerjanya apalagi gitu kan. Nah, tiap orang punya ceritanya beda-beda gitu. Nah, Pamela nih udah 6 tahun pasti punya cerita, yang berbeda juga di, kerja di Singapura itu seperti apa. Mungkin bisa diceritain kalau, selama ini tuh udah 6 tahun dan berarti udah, ada beberapa perusahaan ya sempat kerja di sana. Mungkin bisa di-share ke teman bergurau, apa sih budaya kerja di Singapura tuh kayak gimana sih? Hmm. Budaya kerja di Singapura dibandingin di Indo yang pasti Hmm, lebih straightforward. ya. Hierarki itu lebih lebih nggak terlalu banyak ya dibandingkan di Indo. Misalnya dari hal-hal kecil kayak manggil orang yang lebih tua nggak perlu pakai Pak atau Bu ya kan. Ya. Tapi ada subculture lagi sih sebetulnya, karena Singapura kan melting pot, international Hmm, melting pot ya, dan hmm, mereka cukup open, dan kayaknya nggak bisa survive tanpa negara-negara di sekitarnya. Jadi Hmm. dan kebetulan gue kerja walaupun udah di dua company yang berbeda, tapi dua-duanya bukan local based firm. hmm, Dan di Hmm. situ ada perbedaan juga. Kalau yang di lokal mereka masih ada culture Asianya, atau uh, lebih hierarchical, atau antara uh, different levels. Tapi kalau di company yang kebetulan gue kerja, dua-duanya cukup flat. Jadi kayak hmm, semua orang harus speak out their mind. Jadi
culture-nya lumayan beda. Tapi begitu kita ketemu klien, kerasa sih gimana cara kita navigate sama company yang internasional, kayak misalnya kerja sama siapa HSBC, for instance, atau dibandingin kerja sama local government di sini, karena ya satu constraints-nya mereka dan priority-nya juga beda ya. Yang kedua juga culture in the fundamentals culture-nya juga beda sih. Jadi cara approach-nya beda-beda. Cuman ya itu sih lebih straightforward, terlalu banyak harus basa-basi juga kali ya, enaknya kadang-kadang. Iya, betul. Ya. Tapi personally, do you like it or sebenarnya lu prefer yang ada basa-basinya dikit, ada ya biasalah. Ya ada karena kan bener, tipe orang beda-beda ya Nat ya. Mana yang ada yang suka basa-basi, ada yang kayak udah gue straight to the point aja deh gitu. Iya. Lebih suka yang straight to the point sih, karena terutama dalam bekerja sebetulnya lebih enak yang kayak gitu. Walaupun secara personal karena ya kenal juga sama Anin ya, gue orangnya sebetulnya lebih yang tipe basa-basi sih. Dan memang harus di dunia bisnis pun harus ada basa-basinya. Cuman lebih enak ada black and white sih, karena apalagi di dunia pekerjaan lebih enak kalau udah tahu either you choose A or B gitu. Dan kita walaupun masih pasti ada lah konflik ke klien semua di mana-mana ada ya. Cuman lebih jelas apalagi di dunia tapi lebih clear aja. Jadi dari awal kita selalu kita punya guidelines segini, ini yang bisa kita bangun, ini yang bisa kita propose, dan ini yang akan kita jalanin gitu. Oke. Nah, berarti dengan dengan lo yang suka straightforward atau prefer straightforward seperti itu, gue harapkan berarti selama 6 tahun di Singapura ini kurang lebih good memories ya, Pam ya? Atau sebenarnya ada bad memories-nya juga selama kerja di sana? Ya namanya kerja pasti ada plus minusnya ya. It's been very very good to be honest, makanya bisa stay selama ini. Dan pantesan betah ya Pam. Iya pantesan betah. Berarti kalau gue dulu nggak betah ya, cuma setahun langsung aku mau pulang. Kelihatan sih Nat, kalau lo kelihatan. Kalau itu karena faktor X juga sih. Udah ya nanti disensor aja ya, Bu. Gak usah dibahas. Lain lagi. Bahas Pamela aja. Itu panjang, ntar jadi 2 jam. Iya, jangan dong. Iya. Lanjut. Berarti suka ya? Enjoy. Enjoy ya? Yeah. Bener lah, kalau nggak enjoy nggak akan 6 tahun juga sih. Yeah. Orang-orangnya juga macam-macam, soalnya kayak lumayan temu berbagai macam tipe orang dari mana-mana. Jadi kayak belajar banyak sih intinya juga. Multicultural juga ya di sana ya, karena kan banyak orang dari internasional juga gitu. Di lingkungan kerja juga banyak yang nggak lokal ya, Pam ya, bukan orang Singapura lokal. Lumayan karena tadi multicultural itu, jadi kayak setiap hari pasti ketemu orang baru dan seru aja gitu ya. Berarti nggak bosen lah ya, Pam ya. Iya, nggak bosan. Oke, tadi kita udah ngebahas soal kerjaan lo di sana nih ya, sama kehidupan lo yang sedang lo jalani di Singapura. Tadi sempat disinggung di awal sebelum kita tadi tapping podcast ini, bahwa satu topik yang ingin kita bahas sama Pamela ini adalah olahraga nih, Pam. Karena tadi gue barusan sebelum kita tapping ini nih, gue udah stalking di IG lo nih, Pam. Oh gitu. Iya, jadi gue udah ngomongin lo sama Anin nih. Dengan stalking gitu kan. Jadi satu hal yang menarik adalah lo itu adalah salah satu bisa dibilang atlet nggak sih? Nggak atlet juga ya. Hobi lah ya, biasa hobi. Aja, salah satu hobi lah ya, hobi. Hobi lo adalah lari ya. Lari dari kenyataan dan lari pagi. Nah, kalau dia addicted sih, olahraga tuh udah addicted banget kayak. Nah, makanya. Nah, gue pengen tahu nih seberapa atau cara lo seperti apa sih untuk ngebalancein antara olahraga lo sama kerjaan lo sekarang, Pam, di sana, Pam, dengan kehidupan di Singapura, Pam. Karena kan tadi lo bilang tadi kerjanya waktunya kadang lembur atau seperti apa. Jadi ada nggak sih, bisa di-share nggak ke teman bergurau cara ngebalance-nya gimana sih antara kerja sama olahraga yang lo lakuin, Pam?
Kalau olahraga itu ini sih pasti kayak disempetin juga kalau lagi sibuk. Kadang ada saat-saat di mana frekuensi olahraganya berkurang. Dan tiap orang kayaknya punya waktu timingnya sendiri-sendiri ya. Kayak gue Ya. lumayan morning person, jadi lebih suka olahraga pagi sebelum mulai kerja gitu. Apalagi dengan WFH ini sebetulnya punya ritme kayak gitu lumayan membantu sih, either mau pagi atau Betul. sore ya. Ya. Karena lo bisa either spare time buat bangun atau terus mulai siap-siap, atau lo punya waktu untuk stop kerja, let's say jam 6 gue mau lari atau mau sepeda atau mau apapun. Itu jadi bantu kita untuk punya ritme gitu, terutama di WFH ini sih menurut gue lumayan ngaruh banget. Udah berapa lama sih WFH-nya kalau untuk di sana? Dari Maret ya, jadi sama ya Ya, kira-kira hampir sama Maret, sama gue. akhir Maret, April, kurang Hampir lebih sama udah itu. 6 bulan berarti ya, Pam ya? Iya, 6 bulan. Berarti Dan lo udah kayaknya ketemu ritmenya tadi ya berarti ya. Dari udah 6 bulan berjalan nih lo punya ritmenya, udah tahu nih ya bangun pagi jam berapa, olahraga jam berapa, kerja jam berapa gitu ya. iya iya banget. Untungnya di sini cukup gampang gitu untuk cari tempat, apalagi buat kita yang biasa dengan traffic Jakarta gitu. Menurut Iya gue sih. di Singapura ya cukup light, apalagi kalau orang sini ya, aduh macet gitu. Menurut gue ya biasa aja. Dan lari di pinggir jalan nggak seberat di Jakarta sih, to be honest. Dan banyak garden-garden di apa Ya, ya, ya. istilahnya park connector ya, sama lah. Tapi berarti di sana tuh walaupun udaranya lembab kan tuh, Singapura kan sebenarnya panas sih sepanas sama kayak di Jakarta. Tapi gue nggak tahu sih, gue nggak kebayang kalau pagi-pagi, karena kalau di sana gue bangun kayaknya selalu siang ya. Tapi kalau misalnya pagi, kayaknya mungkin tetap seger ya Pam ya, nggak sepanas kalau udah siang kan kayak udah kering banget tuh kalau di sana. Iya, heeh, makanya gue lebih prefer pagi atau ya sekalian malam sebelum sunset, menjelang sunset gitu. Soalnya begitu pagi, abis jam 8 tuh mataharinya mungkin sama kayak di Indo kali ya? Sama lah ya, hampir sama. Iya, 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 11-12 sih. Cuman Berarti di kayak sini ya lebih humid lu gitu. mulai selalu jam berapa tuh? Jam 7 atau udah kesiangan ya, jam 6 atau? Tergantung, iya, tergantung bisa bangunnya sih, tapi rata-rata jam 6, jam 6 pagi. Wow, lumayan Wow. juga ya. Berarti di sini udah jam 5, dak. Makanya. Iya, soalnya di sini kan sunrise-nya lebih siang. Jadi gue bisa bangun jam 6 tapi belum sunrise Iya, gitu. iya, iya, iya. Di sana jam 6-nya juga masih agak gelap ya. Tapi aman kan, Pam, di sana kalau lo lari-lari sendiri gitu? Apa namanya, Aman, sampai ke eh, park gitu kan? aman sih aman. Paling ya gue takutnya emang nggak bisa dilihat, tapi aman kok. Itu sebenarnya jadi topik salah satu tuh. Apakah ada yang nggak bisa dilihat juga di luar negeri ada ya? Tapi sebenarnya gue masih penasaran sih, kan lo sukanya lari, tapi gue lihat lo juga suka sepedahan nih Pam ya. Maksudnya dan kadang lo juga suka apa namanya cross training juga gitu. Jadi kadang tuh gue kalau ngelihat Instagram update-nya Pamela tuh luar biasa banget. Dia bisa melakukan olahraga apapun, dan kadang dia pernah yoga di, lo tau gak sih Marina Bay Sands tuh kan ada si Iya, kayak ya. apa sih sungainya itu kan. Nah dia pernah ikutan yoga yang flow gitu ya kan Pam? Oh, apa ya? Udah lama di Marina Barras ya, udah Iya, lama iya, banget. iya, iya, iya. Dan Berarti itu tadi bener dong, gue statement kalau lo atlet tuh sebenarnya bener sih, Pam. benar. Kalau menurut gue benar, karena emang dia tuh bukan cuman lari doang, dia suka semuanya gitu. Yoga iya. Tapi berarti satu pertanyaan nih buat lo deh, Pam. Mm-mm, Apa sih arti olahraga buat lo, Pam? mm-mm. eh Ngasih energi banget sih. Soalnya gue ngerasa apalagi kalau lagi sibuk banget, terus nggak sempat Hmm? olahraga, rasanya lebih lebih nggak enak badannya. Mungkin karena udah terbiasa ya, Udah terbiasa. kayak jadi kayak ada yang kurang gitu. Sama ketagihan kali ya, bener ya. Iya, benar, 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 benar. Rasanya ada yang aneh gitu. Iya. Tapi lu Ya. jadi tiap hari nih sekarang frekuensinya, atau maksudnya Eh, dengan pandemi gini lu jadi agak membatasi atau gimana nih?
Awal-awalnya, lebih sering banget, tapi ini kebetulan beberapa minggu ini lagi agak berkurang jadi 3 kali lah ya, mungkin seminggu Mhm. karena lagi lembur-lembur, Oke, oke. Ya itu juga sih, mhm. balik lagi kalau misalnya lo harus mengenali diri lo juga gitu, badan lo lagi kondisinya seperti apa. Kalau lagi capek karena kerjaan pun ya nggak bisa dipaksain juga ya, Pam, ya? Iya, soalnya emang emang bener sih, itu apa, listen to your body. Ya, Kalau, Betul, elunya nggak mau, setuju. elunya nggak bisa, ya udah jangan. betul banget. Nggak boleh dipaksain. Oke, tapi kalau dari semua olahraga yang pernah lo cobain di Singapura nih, Pam, sebenarnya apa sih olahraga yang paling banget lo enjoy, lo suka ketika lo di Singapura? Apakah tetap lari atau sekarang lo lagi mau sepedahan kan? Atau triathlon bahkan? Jadi antara lari, Atau lo mau berenang, mendayung, ya, Mendayung mendayung, coba mungkin siapa sempet tahu kan, kepikiran sih. siapa tahu ada Pernah teman nyoba. bergaul. Oh pernah nyoba juga? Wah luar biasa kan, Ndak? Bener-bener semuanya dia coba. Dragon boat, bener. tapi kalau yang paddling gue belum belum, pernahnya di Bali malah. Cuman, iya olahraga lari emang tetap paling suka, Mhm. sepedahan, belakangan ini makin sering kayak sama kali ya, di Indo juga lagi hits sekarang kan Ya, Ya, semenjak lagi hits. semenjak pandemi. Ya, sepedahan tuh enaknya kena angin sih. Gue orangnya, enak, terus bisa lihat, jarak jauh, apa, jalan-jalan jarak jauh tanpa harus Mhm. cepet-cepet, Mhm. dan, ketemu rute-rute yang baru. Jadi serunya sepeda di situ sih, kayak lihat, oh tempat-tempat yang beda gitu. Terus, dan gue emang sukanya orang yang suka outdoor dan nature, jadi, Mhm. Hmm. outdoor, lebih preferable sih, Tadi kan lo sempat bilang bahwa banyak lo datang ke daerah-daerah yang jauh-jauh gitu ya Mhm. di Mhm. Singapura gitu ya. Ada nggak sih daerah yang lo ini baru ketemu sekali, baru lewat sekali, tapi lo udah kayak langsung ini bagus banget sih. Mungkin yang belum belum diketahui publik dari Singapura gitu, Pam. Ya, ya, betul. eee, di Singapura yang seru, kalau buat jalan yang mungkin orang jarang jarang kalau lagi liburan, mungkin kayak Bukit Timah atau MacRitchie kali ya, kalau yang buat, area di dalam city. Apa, Pam? Tapi McRitchie? kalau MacRitchie ya, atau kan yang ada jembatannya gitu, Oh, belum baru eee, dengar gue. Itu di daerah mana, Pam? iya, itu di daerah, di mana ya, MRT deket ke station-nya apa tuh Bukit MRT? Timah, deket Bukit Timah sih, Oh. dia nyambung-nyambung terus Soalnya sama. Ani ini taunya cuma dari Somerset ke Takashimaya. Dia hafalnya itu Iya, doang kalau nggak salah itu, deh, Pam. paling ya ya, paling, jauh-jauhnya ke Bugis ya kan, Din. Kagak ke Botanic Garden Iya, lah, betul. Dia Botanic taunya itu. Garden. Botanic Botanic Garden. Garden emang seru banget, Heeh. dan, langsung begitu masuk ke dalam kan rasanya kayak jauh lebih adem dari di luar. Mhm. Mhm. Terus, yang seru sih pas kemarin sepedahan sempet, ke Woodlands ya. Jadi ada kayak, apa ya namanya, Woodlands, bukan konektor, jadi sebelum, kalau nyebrang Itu dari yang ke Singapura ke arah dari Singapura ke Johor itu bukan sih kalau ya, Woodlands? ke Johor Bahru, benar Ya, benar. ya. Jadi, ada daerah perumahannya yang bisa, ada jembatan ngelihat ke Johor Bahrunya itu. Jadi kita sepedahan sampai situ, terus, muter-muter, ada lagi namanya Sungai Buloh, Oh. ya. Singapura saking kecilnya kalau lo sepedahan cuman perlu 120 kilometer. Iya, gue Kalau di kemarin juga ngeliat temen gue tuh yang di Singapura habis kelar heeh, muterin Singapura, dan lu juga udah pernah ngelakuin itu. Menarik, berarti jangan lupa tuh buat teman bergurau yang lagi tinggal di sana atau yang lagi mungkin lagi liburan ke sana, terus mungkin bisa nyewa sepeda dan bisa ke Woodland, ke beberapa tempat yang tadi Pamela sebutin ya, Pam ya. mhm. Atau sudah direncanakan nih nanti begitu si lockdown atau si kita sudah kembali normal langsung ke sana ya? Iya dong, pastinya. Oke nih Pam, dari tadi kayak kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar, bahas tentang olahraga, bahas tentang kerjaan. Kayaknya sih memang nggak akan ada habisnya ya, apalagi dari kondisi yang pandemi kayak gini, pasti kita pengen banget nih dapat tips and trick dari Pamela, dari teman-teman semua yang alhamdulillah kita semua masih dikasih sehat. Mungkin
satu pertanyaan terakhir nih untuk penutup aja, karena durasi juga kan ya, jadi kita coba tutup dengan satu pertanyaan. Kan Pamela sekarang udah di Singapura dan udah mendapatkan udah dapat treatmentnya juga selama 6 bulan WFH ini untuk olahraga. Nah, tapi boleh nggak sih kasih tips and trick biar buat teman-teman bergurau yang mungkin dia di luar negeri tinggalnya, pasti kan dia harus mengalami homesick juga, stres juga karena tinggal di negeri orang sendiri, tapi lo harus tetap produktif, terus lo harus mikirin kesehatan. Apa sih yang harus ada di mindset-nya tuh supaya oke, gue harus olahraga supaya sehat atau gimana gitu, biar gue berenergi atau apapun lah, mungkin Pamela bisa ceritain. Nggak usah terlalu dipikirin aja sih, hopefully ini cuman sementara ya, kita nggak bisa pulang untuk saat ini, walaupun memang ya salah satu alasan kenapa Singapura ya karena nggak terlalu jauh dari keluarga juga kan, tapi kayak sekarang ya kita nggak bisa pulang ya. Untungnya ada teknologi bisa Zoom call, bisa telepon WhatsApp, dan semoga yang masih merantau punya teman-teman baik di sana juga, jadi bisa sharing sama mereka. Kayaknya penting banget buat tetap sosialisasi sih selama uh, uh, kalau buat yang lockdown atau WFH, semoga masih bisa keluar ya, tapi yang belum, yang nggak bisa ya coba olahraga di rumah karena emang membantu banget sih kayak yoga atau kalau misalnya nggak bisa keluar rumah ya yoga atau HIIT training di rumah tuh lumayan ngebantu karena kalau kita olahraga kayak ada endorfinnya juga kan kayak Betul ngasih banget sih, Pam. Setuju gue. semangat dan happiness juga dan kalau bisa olahraga keluar ngirup udara segar dibandingin ruang tertutup gitu kan, ya lebih sehat juga dan salah satu yang bikin gue senang lari itu adalah ngelihat ya kayak matahari pagi, ngelihat pohon-pohon, ya itu lumayan bikin refreshing sih dan bersyukur aja karena masih sehat, masih dikasih semuanya cukup lah. Jadi ya itu sih mungkin yang bikin bertahan sampai sekarang. Luar biasa. Wise banget ya, Dak ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Harus banyak-banyak bersyukur dan terus positive thinking. Intinya itu sih. Dan terus olahraga ya pastinya. Iya. Ntar ketagihan. Karena kan dengan olahraga kan kita justru di kondisi sekarang ini meningkatkan imunitas kita juga. Iya, betul. Pastinya. Tapi kalau mau Betul lose kan? weight lebih ini ke makanan sih. Olahraga lebih ke kesehatan sih menurut gua. Ya, baik Bu Pamela, saya akan laksanakan itu Bu Pamela. Penting banget nih buat kita berdua ya, Dak, buat lose weight. Oke, kalau begitu terima kasih. Kalau gitu Pam, terima kasih sekali lagi udah thank you. ngobrol-ngobrol bareng kita di episode kali ini di season 2-nya podcast Waktunya Bergurau nih ya Nat ya. Ya, betul banget. Alhamdulillah kita udah masuk ke season 2 dan tetap season 2 ini juga kita akan mendatangkan bintang tamu yang akan sangat membuat inspirasi juga buat teman-teman dan salah satunya ya Pamela ini kita dapat inspirasi untuk tetap olahraga, untuk tetap produktif selama kita masih WFH ataupun kita lockdown seperti ini. Jadi buat teman-teman yang sudah mendengarkan, kita ucapkan terima kasih banyak. Kalau misalnya ada saran, kritik, ataupun masukan nih buat bintang tamu yang bisa kita undang juga, kita welcome banget. Silakan langsung DM kita ke Instagram kita @podcast Waktunya Bergurau. Dan jangan lupa tetap dengerin episode-episode sebelumnya di YouTube dan juga Spotify kita, ya kan, Da? Betul banget. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Kita jumpa lagi ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Amanda Pohan. Anindya Siregar. Keep listening, guys. Jangan lupa saksikan terus podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay healthy, guys. Bye-bye.